ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat jemaah salat maghrib yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, suatu kegembiraan bagi saya dan kesyukuran pada maghrib yang berbahagia ini, di kondisi yang sangat indah ini, dalam curahan air hujan di luar sana, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di saat yang seperti ini. Pada saat hujan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa untuk dibaca. Apa doanya? Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berilah kepada kami hujan yang bermanfaat. Kata para ulama, ujangan Nabi ini terdapat di dalamnya isyarat tentang dianjurkannya berdoa pada saat hujan itu turun. Dan itu telah tegas datang di dalam sebagian riwayat, dalam sebuah hadis yang dikuatkan dari berbagai jalur riwayatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa salah satu dari tempat doa itu mustajabah adalah ketika hujan itu turun. Karena itu di waktu mustajabah ini, di kondisi yang baik ini, kita berada di sebuah rumah yang rumah-rumah Allah, kita menanti dari sebuah sholat ke sholat berikutnya. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya menjadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang berberkah, membawa kebaikan untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengukuhkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua berdiri di depan Allah pada hari kiamat. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dijauhkan dari segala dosa dan kemaksiatan serta segala bentuk kenistaan, dan semoga Allah mendekatkan kita kepada surga dan kepada segala ketaatan yang mendekatkan kepada surga itu. Sebagaimana Allah yang telah memberikan kemudahan kepada kita berkumpul di masjid ini dalam suasana ibadah, saya bermohon kepadanya semoga kita semua dikumpulkan kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Dan tidak lupa saya juga bermohon kepada Allah semoga memberi balasan
yang sebesar-besarnya kepada pihak takmir masjid, syuhada atas kesempatan yang telah diberikan, dan kepada seluruh kawan-kawan yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Semoga Allah melipat gandakan pahala dan menjadikan kegiatan ini sebagai hal yang berberkah untuk semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh hadirin dan hadirat atas kehadirannya nilai ibadah yang indah, bekal yang terbaik. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya muliakan, hidup ini hanya sekali saja, tidak akan berulang. Setelah kehidupan ada namanya kematian. Di belakang kematian ada kehidupan di alam kubur. Dan di alam kubur itu terdapat kejadian-kejadian yang merupakan kelanjutan dan pertanggungjawaban dari kehidupan kita di dunia. Setelah itu kita semua akan dibangkitkan dan akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian, dan kalian semua akan kembali kepada kami. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia suka maupun tidak suka, siap maupun tidak siap, telah bertobat maupun belum bertobat, yang taat maupun yang bermaksiat, seluruh makhluk akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mempertanggungjawabkan secara pribadi apa yang mereka kerjakan. Allah menegaskan, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Tidak ada satupun di langit dan di bumi kecuali dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menghitung segala amalan mereka dengan hitungan yang sangat detail, dan setiap dari mereka akan datang sendirian mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Maka di sini datang makna dan pentingnya kita selalu mengingat dari kehidupan ini, selalu menjalankan amanah dengan sebaik mungkin terhadap umur dan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, nikmat yang Allah anugerahkan. Karena umur ini, usia muda, kesempatan, harta, pengetahuan, semuanya adalah nikmat-nikmat yang akan dipertanggungjawabkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Sungguh kalian semua akan ditanya pada hari kiamat tentang segala nikmat. Dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba." Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya di mana dia habiskan. Kemudian yang kedua, wa an syababihi fima abla, tentang usia mudanya di mana dia usangkan. Ya, usia muda bagian dari umur. Bagian dari umur. Tapi ada pertanggungjawaban khususnya karena banyaknya nikmat di usia muda tersebut. Iya. Memang ada pertanggungjawaban khusus. Begitu nikmat semakin banyak, maka pasti pertanggungjawabannya semakin besar. Ujian dan tantangannya juga semakin besar. Karena itu di usia muda, kadang seseorang itu kalau dia ingin baik,
menempuh jalannya, dia bisa menjadi orang yang sangat baik. Tapi kadang usia mudanya dia telantarkan, itu bisa merusaknya. Karena itu salah satu dari 7 golongan yang dituduhi di bawah tuduhan arsy Allah Subhanahu wa taala adalah syabun nasha'a fi ibadati rabbih. Seorang anak muda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana usia muda itu adalah hal yang kadang bisa membawakan kerusakan. Seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, inna syababa wal faraga wal jida mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Sesungguhnya usia muda, waktu luang, dan kelapangan itu adalah hal yang merusak seseorang dengan segala bentuk kerusakan. Ya, maksudnya ini berpotensi besar. Nikmat-nikmat ini apabila tidak digunakan dengan baik, itu bisa merusak seorang hamba. Karena itu usia muda ada pertanggungjawaban khususnya. Ditanyakan usia mudanya, di mana dia usangkan, sampai dia telah berkeriput, sudah usang, di mana dia habiskan usia muda tersebut. Dan pertanyaan yang ketiga, an-malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dan yang keempat, an ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Maka ini semuanya adalah nikmat-nikmat yang kita harus siapkan pertanggungjawabannya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam hal tersebut, selalu memberikan hidayah dan taufik untuk kita semua agar supaya istiqamah di atas agama dan berada di atas jalan yang lurus. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu dari dasar agama ini, dari pokok yang sangat penting di dalam agama ini, yang merupakan kandungan dari kalimat tauhid la ilaha illallah, dan misi diutusnya para nabi dan para rasul adalah untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia, membersihkan hati-hati mereka, sehingga hati itu menjadi hati yang layak untuk dimasukkan ke dalam surga, sehingga jiwanya menjadi jiwa yang suci, jiwa yang pantas untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiruh wa wailun lil musyrikin alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun." Iya. Katakanlah Nabi Muhammad, saya ini hanyalah seorang manusia biasa sama dengan kalian, hanya datang kepadaku wahyu. Ini kalimat ringkas menjelaskan kedudukan Nabi Muhammad, bantahan terhadap orang yang ekstrim dan berlebihan, dan bantahan terhadap orang yang menyepelekan. Saya adalah manusia biasa, ini bantahan terhadap orang yang ekstrim, berlebihan terhadap Nabi, berdoa ke kuburan Nabi, meminta kepada Nabi. Nabi manusia biasa sama dengan manusia yang lainnya. Ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semua adalah fakir kepada Allah, dan Allah lah yang maha kaya lagi maha terpuji. Dan ayat ini juga menjelaskan bantahan terhadap orang yang menyepelekan Nabi. Nabi betul manusia biasa, tapi Allah tinggikan derajatnya. Allah pilih beliau sebagai seorang rasul yang menjadi perantara antara Allah dengan makhluk. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Apa wahyunya? Bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka kewajiban kalian fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, istiqamalah kalian kepadanya dan selalulah beristighfar. Wa wailul lil musyrikin, dan celakalah orang-orang yang berbuat kesyirikan. Siapa ini orang-orang yang berbuat kesyirikan? Alladzina la yu'tuna az-zakata,
orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ini ayat, ya, ayat ini dari surah Fussilat adalah ayat-ayat dari surah Makkiyah. Zakat itu di beberapa pembahasan ayat di surah Makkiyah itu bukan zakat harta yang dibahas di fase Madinah. Ada zakat yang terkait dengan membersihkan jiwa, membersihkan diri. Karena itu sebagian ahli tafsir di sini menafsirkan celakalah orang-orang yang berbuat kesyirikan, yaitu orang yang tidak mengeluarkan zakat, artinya orang yang tidak bersyahadat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu adalah pensuci jiwa yang paling tinggi derajatnya, pensuci jiwa yang paling pertama dan paling agung kedudukannya. Dan inilah dasar seluruh nabi dan rasul diutus untuk mewujudkan dan mengajak manusia kepada makna la ilaha illallah, sebab terdapat di dalamnya kesucian jiwa mereka, hal yang membersihkan diri mereka. Dan inilah yang akan memberikan manfaat untuk mereka pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu hari tatkala tidak ada harta dan anak-anak yang bermanfaat kecuali siapa yang datang dengan hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'mal salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika lahumud darajatul ula jannatu adnin yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka." Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang yang mukmin, maka untuk mereka berbagi derajat yang tinggi, sorga-sorga Alban mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi siapa yang mensucikan dirinya, bagi siapa yang mensucikan dirinya. Maka menjaga dari kesucian diri ini adalah sebuah perkara yang sangat diagungkan dan dibesarkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hingga untuk menegaskannya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sumpah-sumpah yang agung. Allah bersumpah dengan sumpah-sumpah yang besar untuk menegaskan hal ini. Ayat-ayatnya kita semua hafal. Wasyamsi wa duhaha. Ini dua sumpah, demi matahari dan demi waktu duhanya, sudah dua sumpah. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. 11 sumpah semuanya. Allah bersumpah dengan 11 sumpah. Apa yang ditegaskan? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung siapa yang mensucikan jiwanya, dan sungguh sangat merugi siapa yang mengotori dari jiwanya tersebut. Karena itu dosa dan maksiat terhadap seorang muslim yang mengerti agamanya, berada di atas fitrahnya, dosa dan maksiat itu bukan hal yang kecil baginya, bukan hal yang kecil. Saya katakan kalau dia berada di atas fitrahnya, sebab memang asal dari fitrah manusia dibuat dia di atas jalan yang lurus. Iya, diletakkan di atas jalan yang lurus, di atas keislaman. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, "Inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum asyayatin." Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku sebagai orang-orang yang hanif, lurus di atas tauhid, meninggalkan kesyirikan, orang yang menghadap kepada Allah, tidak suka kepada selain Allah. Ini asalnya. Diciptakan seperti itu, tapi didatangi oleh syaitan, lalu dibuat tergelincir oleh syaitan. Iya. Jadi kalau ada yang punya keanehan, kelainan, kemudian dia katakan ini kelainan saya pembawaan, iya, itu adalah ucapan yang tidak benar. Itu tidak ada ketentuan dalam fitrah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dapati kelainan, itu pasti keluar dari apa? Keluar dari fitrah.
Di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Tidak ada seorang anak pun yang terlahir di atas muka bumi kecuali dia terlahir di atas fitrah. Dikatakan tidak ada seorang anak pun kecuali di atas fitrah. Semuanya. Nah, ada yang diperkecualikan kecuali nggak ada perkecualian. Semuanya dilahirkan apa? Di atas fitrahnya. Nanti setelah itu terjadi perubahan. Siapa yang merubahnya? Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Ya. Menjadi Majusi. Karena itu kalau seorang anak dia lahir dari asalnya Muslim, orang tuanya Muslim, begitu dia balik, tidak perlu disuruh bersyahadat. Karena memang dari asalnya dia sudah apa? Sudah Muslim. Tidak keluar dari fitrah. Iya. Maka ini dasar yang harus dipahami. Maka fitrah manusia diciptakan dia di atasnya. Iya. Mereka tidak meremehkan dari dosa dan kemaksiatan. Apalagi kalau dia paham tuntunan agama, dia mengerti keindahan agama ini, dan apalagi dia memiliki rahmat di dalam dirinya, rahmat di tengah makhluk. Dia memikirkan juga kebaikan orang lain, bukan cuma memikirkan dirinya. Karena dosa dan maksiat itu kalau terjadi, itu bahayanya bukan hanya menimpa si pelaku dosa. Ya. Kamu berzina, perzinahan perbuatan kamu. Meminum khamar, minuman khamar itu perbuatan itu perbuatan kamu. Tapi kalau turun musibah, siapa yang kena? Kamu saja. Ya. Ini harus dipahami. Maka seorang hamba, seorang manusia yang berada di atas fitrahnya, yang mengenal akan agama ini, maka dia mengarah kepada jalur yang normal, yang seluruh manusia itu atau manusia pada umumnya berada di atasnya, apalagi seorang yang paham agama, mengerti akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang diinginkan darinya beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-sekali kalian mati kecuali sebagai seorang muslim. Iya. Maksiat ini sedikit saja itu kadang sudah ada larangan. Yang mengantar ke sana saja itu ditutup di dalam syariat. Ditutup di dalam syariat. Karena itu ada kaidah besar di dalam agama kita disebut dengan nama kaidah saddud dzari'ah. Menutup segala pintu yang bisa mengantar kepada hal yang diharamkan. Jangankan jatuh di dalam keharamannya, dekat-dekat saja masuk kepadanya, menempuh jalan yang mengantar ke sana itu dilarang, ditutup di dalam syariat kita. Karena dosa dan maksiat ini sangat besar sekali perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dari kaidah saddud dzari'ah diterangkan oleh para ulama berbagai pendalilannya. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya I'lam Al-Muwakkilin, beliau menyebutkan 99 sisi pendalilan untuk kaidah ini. Dan itu sedikit apa yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim kalau dikumpulkan. Hanya saja kadang sebagian ulama dia senang menyebutkan sebagian hal, 7 perkara misalnya atau 40 perkara dari 99 sisi. Ini dia mengikuti dari hitungan Asmaul Husna. Iya. Dan itulah kadang sebagian ulama di dalam memaparkan ilmu mereka memakai metode-metode pendekatan tertentu untuk memudahkan seseorang memahami besarnya sesuatu dan pendalilan akan sesuatu. Iya. Jadi dosa dan maksiat ini adalah perkara yang dibesarkan di dalam agama. Para sahabat perhatikan bagaimana
Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bercerita, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik. Beliau berkata, "Innakum lata'maluna a'malan hiya adakku fi a'yunikum min asy-sya'r, wa in kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Sesungguhnya kalian, wahai umat Islam, melakukan amalan-amalan. Ini Anas bin Malik berbicara kepada siapa? Umat Islam di masa beliau. Di depan beliau adalah para tabi'in, mungkin ada sahabat, ya. Tapi beliau tidak menginginkan sahabat, para tabi'in, orang-orang yang datang setelah sahabat. Kalian melakukan amalan-amalan. Amalan itu di mata kalian lebih tipis daripada rambut, lebih halus daripada rambut. Tetapi kami para sahabat di masa Nabi SAW menghitung amalan-amalan yang kalian lakukan itu dari perkara-perkara yang sudah menghancurkan amalan. Iya. Kira-kira bagaimana kalau Anas bin Malik hidup di masa kita ini? Ya. Dosa-dosa besar, bahkan dosa-dosa yang super besar, ya, dijadikan sebagai hal yang remeh, hal yang ringan. Bahkan disuruh manusia untuk melestarikannya, paling tidak menghargai pendapat orang. Salah satu dari bentuk keanekaragaman di dalam kehidupan manusia, ya, keanekaragaman katanya itu adalah anugerah. Ini bahasa-bahasa yang dipakai untuk melestarikan dari hal-hal yang keluar dari fitrah, perkara-perkara yang bisa merusak manusia. Maka amalan kecil subhanallah di kalangan sahabat dihitung sebagai perkara apa? Yang bisa menghancurkan. Karena itu kata sebagian as-salaf rahimahumullahu ta'ala, la tanzur ila sigharil ma'siyah, wanzur ila man ta'sa, wanzur ila man ta'si. Jangan kamu lihat kepada kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kamu itu berdosa. Lihat kepada siapa kamu berdosa. Iya. Dengan entengnya dia katakan, ngapain kita diurusin? Iya. Masa pemerintah mau masuk ke dalam urusan-urusan pribadi orang? Dia lakukan di dalam kamarnya sendiri. Ya. Ini naudzubillah dari orang-orang yang keluar fitrah. Kadang keluar darinya kalimat-kalimat membuat orang-orang yang berakal menjadi tercengang kadang. Dan itulah syaitan. Syaitan itu memberi wahyu kepada wali-walinya, ya, agar supaya orang ini keluar dari kalimat-kalimat, dia bisa membantah dari ahlul haq, dari ahlul batil. Ya. Kalau dia tahu tentang agama ini, Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Thauban radhiyallahu taala anhu, Nabi ceritakan bahwa ada dari umatnya satu kaum, dia datang dengan amalan-amalan menggunung seperti gunung Tahama. Begitu datang dengan amalan ini, dijadikan amalan itu bagaikan debu berterbangan, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Khawatir sekali para sahabat. Ya Rasulullah, siapakah mereka? Sifatkan mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dari kulit kalian juga. Melakukan salat malam sama dengan kalian. Ada dia lakukan salat malam. Iya. Ulaika qaumun idza khalu bi maharimillahi intahakuha. Mereka adalah satu kaum, kalau mereka bersendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka melanggar hal tersebut. Ini perhitungan di dalam syariat. Perhitungan di dalam syariat. Jadi orang-orang tidak pernah berpikir, ya, akibat dari perbuatannya. Dipikirnya itu adalah kegiatan dia sendiri. Ya. Dia tidak berpikir dia lakukan kepada siapa orang yang berada bersamanya. Dia tidak berpikir dengan orang yang berada dalam rumahnya. Ya. Dari kebiasaan jelek tersebut bisa mendatangkan dari musibah dan malapetaka. Karena dosa dan maksiat ini, dosa dan maksiat itu adalah salah satu sebab yang mendatangkan musibah dan malapetaka. Bukan untuk orang itu saja, bisa mendatangkan musibah dan malapetaka terhadap keluarganya, terhadap masyarakatnya, bahkan terhadap negerinya.
Itulah dosa dan kemaksiatan. Karena itu perhatikan di dalam Al-Quran, ketika terjadi dari dosa-dosa besar itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, laqad ji'tum syai'an idda, takadu as-samawati yatafattarna minhu, wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda, an da'u lir-rahmani walada, wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada." Mereka berkata Allah Ar-Rahman memiliki anak. Perhatikannya dari dosa ini, kekafiran, kesyirikan. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, orang Nasara mengatakan Isa anak Allah, kaum musyrikin mengatakan para malaikat anak perempuan Allah. Maka Allah berfirman, laqad ji'tum syai'an idda, kalian sungguh telah mendatangkan sebuah perkara yang sangat besar. Hampir saja takadus samawati yatafattarna minhu, hampir saja langit itu meleleh, wa tanshaqqul ardu, dan hampir bumi itu terbelah, wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir saja gunung itu runtuh. Perhatikan alam semesta dengan dosa dan kemaksiatan tersebut, bagaimana keberadaan mereka. Ada sekelompok manusia yang dibinasakan oleh Allah, langit dan bumi tidak ada yang menangisinya. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala terhadap Firaun dan bala tentaranya yang dibinasakan, "Fama bakat alaihimus sama'u wal ard." Langit dan bumi tidak ada yang menangisi mereka. Tidak ada yang menangisi mereka. Ya. Maka menunjukkan bahwa di antara hamba-hamba Allah ada yang kalau dia meninggal ditangisi oleh langit dan bumi karena kebaikan yang dia lakukan di atas muka bumi. Iya. Adapun orang-orang yang merusak, inilah orang-orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi pernah berada di tengah para sahabatnya berlalu jenazah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Mustarihun wa mustarahun minhu." Dia beristirahat atau orang-orang beristirahat darinya. Hanya ada dua kemungkinan. Dia beristirahat atau yang lainnya beristirahat dari orang yang meninggal itu. Hanya ada dua, mustari atau mustarahun minhu. Adapun seorang mukmin, fayastarihu min nasabid dunya wa adaha. Seorang mukmin dia beristirahat dari kesulitan dunia dan gangguannya. Wa ammal kafir atau al-fajir, adapun seorang kafir ataupun seorang yang fajir, fayastarihu minhul ibadu wal biladu wasyajar wad dawab. Maka hamba-hamba, negeri-negeri, pepohonan, hewan-hewan beristirahat darinya. Perhatikan orang yang fajir ini berbuat dosa, itu bukan dosanya pada dia saja, banyak yang terganggu. Bumi saja beristirahat dari kematiannya, pepohonan beristirahat dari kematiannya, ya. Dan hewan-hewan beristirahat karena itu sudah mati. Maka jangan diremehkan hal-hal yang seperti ini. Kalau dilakukan pembiaran, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, tidak diingkari, dikhawatirkan apabila musibah itu datang semuanya akan tertimpa musibah. Ini pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Pentingnya umat ini bahu-membahu, tolong menolong. Dia memperingatkan sebuah bahaya. Bahaya itu ketika muncul, itu segera dipadamkan seperti api. Ya. Sudah mulai membara, dari membaranya dipadamkan. Jangan membara tertiup angin jadi api, dia membakar di sekitarnya, setelah itu bakar rumah, ya, setelah itu bakar rumah di sampingnya, dan bisa saja dia membakar satu kota penuh. Iya. Nah itu kata seorang penyair bijaksana, wa ma'dhamun nari min mustasgharis syarari. Kebanyakan api neraka itu berasal dari orang yang melihat ringan kejelekan-kejelekan. Harus ada pengingkaran agar supaya kita selamat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmin wa ahluha muslihun." Tidaklah Allah membinasakan sebuah negeri karena dosa yang dia lakukan, sepanjang penduduk negeri ini mengadakan perbaikan.
Jadi harus ada diimbangi. Ada yang berbuat kekeliruan, diingatkan, jangan didiamkan. Iya. Dilakukan amar ma'ruf nahi munkar, berwasiat dengan hal yang bagus, ditegur, dilaporkan kepada pihak yang berwenang, diingkari dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Maka inilah sifat seorang mukmin, ya, yang harusnya diperhatikan dengan baik. Di sini terkait dengan dosa dan kemaksiatan itu banyak. Di negeri ini banyak hal yang harusnya kita itu berusaha untuk memperbaiki dan membenahinya. Iya. Ada namanya dosa kesyirikan. Dan ini adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada itu. Ini wajib untuk dibenahi. Dan pemikiran-pemikiran seputar ini, hal-hal yang merusak keyakinan dan akidah, ini dari perkara-perkara yang wajib untuk diingkari. Kalau ahli ilmu, orang-orang yang berilmu diam dengan alasan, oh sudah, kita jangan bikin ribut-ribut, kita jangan bikin kisru di tengah manusia, ya, kita bijaksana sedikit katanya, supaya orang itu apa? Jangan lari kalau kita ketegur kesalahannya. Repot juga ya, bijaksana, bijak sini, akhirnya tidak bijak-bijak. Ya. Tidak dia memperbaiki dirinya, tidak dia berbuat kebaikan untuk orang lain, tidak pula dia cinta kepada saudaranya. Ibarat orang itu sudah mau jatuh di jurang, dikatakan kepadanya, jangan kamu larang dia jatuh di jurang, biarkan saja. Ya. Biarkan orang bebas dengan kehendaknya sendiri. Ya. Biarkan saja dia terjun ke jurang. Nah, seperti itu seorang mukmin. Seorang mukmin itu dia cinta kebaikan untuk saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia cinta untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya, karena memang sekarang dalam sorotan dan banyak dibicarakan tentang masalah LGBT ini, maka suatu ide yang bagus kita berbicara ya tentang dosa ini dan bagaimana bahayanya agar supaya kita menghindarinya. Saya akan bacakan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW yang terkait dengan LGBT. Ya. Di antara ayat Al-Quran adalah kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam yang diutus kepada kaumnya. Yang kaumnya ini yang dikenal melakukan kekejian tersebut, yang pertama kali melakukannya. Awal kali disebutkan di dalam Al-Quran itu di dalam surah Al-A'raf. Di dalam surah Al-A'raf. Walaupun penyebutannya ada juga di surah Hud, ada di surah Al-Hijr, ada di surah An-Naml, sebelumnya ada di surah Asy-Syu'ara, ada di surah An-Naml. Ya. Maka diterangkan bagaimana tentang kaum Nabi Nuh. Ada juga di surah Al-Ankabut. Di awal penyebutan di surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Lutan id qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin." Dan kami telah mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Ini bermula di ayat 80 ya dari surah Al-A'raf. Ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, apakah kalian melakukan al-fahisha, kekejian? Fahisha ini penggunaan untuk sebuah dosa yang dianggap sangat buruk sekali. Jadi disebut dengan fahisha. Apakah kalian melakukan fahisha ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang tidak ada seorang pun dari semesta alam ini yang pernah melakukannya. Al-alamin itu jamak dari alam. Jamak dari alam.
Kalau bahasa Arab itu alam jenis dari sekelompok makhluk. Misalnya hewan dikatakan alam hewan, manusia alam manusia, jin alam jin, malaikat alam malaikat. Ya. Jadi dari seluruh alam tidak ada seorang pun yang pernah melakukan ini. Tidak ada yang pernah melakukan itu. Tidak dari alam manusia, tidak dari alam jin, tidak dari alam malaikat, tidak dari alam hewan, tidak ada siapapun yang pernah melakukan sebelum kaum Nabi Nuh. Jelas ya? Bahkan di antara hewan-hewan saya pikir tidak pernah ya ada yang memberikan hikayat, ada kambing yang misalnya, maaf ya, dia gay misalnya, ya. Atau ada sapi yang lesbi misalnya, ya. Itu tidak ada ceritanya di tengah apa? Di tengah hewan. Iya. Jadi memang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala terangkan. Ini kata sebagian as-salaf, subhanallah katanya, subhanallah, saya tidak menyangka ada orang yang berpikir melakukan hal yang seperti ini. Andai kata tidak diterangkan di dalam Al-Quran, saya tidak pernah menyangka akan ada orang yang melakukannya. Ini orang yang di atas fitrahnya, orang yang berada di atas fitrahnya. Iya. Karena itu kalau ada yang melakukan kekejian yang seperti ini, maka ini sudah keluar dari fitrah. Dia sudah keluar bahkan dari apa yang biasanya berjalan di tengah semesta alam ini, dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kekejian yang mereka kerjakan? Di ayat yang ke-81, innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Ya. Kalian itu melakukan, kalian itu mendatangi laki-laki dengan syahwat, bukan kepada perempuan. Ini sudah keluar dari apa? Sudah keluar dari hal yang lumrah dan biasa di tengah manusia. Karena itu dikatakan bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian ini adalah kaum yang telah melampaui batas. Melampaui batas. Maka siapa yang jatuh dalam perbuatan yang seperti ini atau yang semisal dengan ini, maka itu masuk dalam kategori melampaui batas. Dan itu kaidah tetap di dalam syariat. Kita sebagai umat Islam ditegaskan di dalam dua tempat dalam Al-Quran, di surah Al-Mu'minun dan di surah Al-Ma'arij. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surah Al-Mu'minun tentang sifat orang yang beriman, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Orang yang beriman itu adalah orang yang menjaga kemaluannya. Dia jaga. Itu sifatnya penjagaan orang yang beriman. Kecuali terhadap istri-istri mereka. Perhatikan, diberikan kepada siapa? Istri mereka. Atau kepada budak yang mereka miliki. Ini dua sumber yang dihalalkan. Iya. Sebab perbudakan ini syariat sudah ada di agama-agama sebelum agama Islam. Ada di syariat Yahudi, di syariat Nasara, ada di syariat semua agama para nabi dan para rasul. Iya. Itu dihalalkan. Yarhamkallah. Hal tersebut ghairu malumin, tidak dicela bagi kalian. Tapi siapa yang mencari di belakang itu, maka mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Jadi seluruh yang mencari selain dari hubungan suami istri, iya. Kalau budak yang dihalalkan mungkin sekarang nggak ada ya, cuma ada apa? Hubungan pernikahan, maka itu namanya melampaui batas. Apakah itu zina, hubungan dengan
lawan jenis, tetapi di luar jalur pernikahan atau hubungan sesama jenis, ya. Ataupun dia melakukan terhadap kemaluannya dengan hal yang di luar pernikahan, seperti sekarang yang biasa disebut dengan nama, kalau bahasa halusnya, kebiasaan rahasia, ya. Kebiasaan rahasia, ya. Kalau bahasa yang lebih terangnya, maaf ya, namanya onani, ya. Ini semuanya masuk di dalam kadar yang diharamkan, sebab dia semuanya di luar jalur apa? Pernikahan. Konteks ayat umum, siapa yang mencari di belakang itu, mereka adalah apa? Melampaui batas. Karena itu terhadap apa yang terkait dengan hasrat seorang manusia itu dibuka dengan jalur pernikahan. Kalau dia tidak mampu, maka perintahnya adalah menjaga kehormatan diri. Wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Hendaknya orang yang belum mampu untuk menikah menjaga kehormatan dirinya, menjaga iffahnya, ya. Ini iffah dikenal oleh orang beriman. Tapi sebagian manusia kehormatan diri saja dia tidak tahu, mungkin ada yang namanya kehormatan diri, ya. Sehingga masuk ke dalam hal-hal yang apa? Sangat nista dan menjijikkan di dalam agama. Nasallallahu alaihi. Hendaknya orang belum mampu menikah menjaga kehormatan dirinya sampai Allah memberikan kecukupan, ya. Tidak ada diberikan solusi lain. Dan di dalam hadits Abdullah bin Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj." Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Ini dua illah, ya. Ini namanya penyebutan dua alasan. Kenapa diperintah menikah? Sebab ada dua maslahat yang ingin dicapai. Iya. Menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ya. Dan dua hal ini dari perkara yang perintahnya di dalam menjaganya adalah maksudun li ghairihi. Untuk hal yang lain, menghindari masalah-masalah pokok yang betul-betul diharamkan di dalam syariat, yaitulah perbuatan zina, hubungan dengan lawan jenis tanpa ikatan pernikahan, atau hubungan sesama jenis. Sebab ini dua dosa adalah dosa yang diharamkan pada zatnya. Adapun melihat kepada lawan jenis diperintah menundukkan, ini dilarang. Kenapa? Karena bisa mengantar kepada zina. Bisa mengantar kepada zina. Maka tingkat dari bahayanya itu lebih besar, dosa zinanya, dan lebih besar dosa apa? Dosa hubungan dengan sesama jenis itu. Iya. Maka ini fikih yang harus dipahami supaya kita mengerti bagaimana tingkatan-tingkatan dosa itu. Bagaimana tingkatan-tingkatan dosa tersebut. Ya, dan dosa ini ada fikihnya. Ada fikih. Supaya seorang jangan jatuh di dalam dosa dalam bentuk apapun, dengan hatinya, dengan lisannya, dengan perbuatannya, maka dia harus mengenal fikih tentang dosa. Dan dosa itu kadang sama, perbuatan si A, si B, si C sama jenis dosanya, tetapi si A kadang lebih besar dosanya daripada si B. Kadang si C dengan dosanya dia kafir, keluar dari Islam, si B tidak. Iya, tergantung hal yang mengitari pada dosa tersebut. Karena itu saya katakan dosa itu ada pembahasan apa? Fikih yang harus dipahami, sehingga seorang itu terhindar dari dosa di atas ilmu dan pengetahuan. Di atas ilmu dan pengetahuan. Baik, jadi wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, hendaknya menikah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Siapa yang tidak mampu menikah, apa perintah Nabi?
hendaknya kamu lakukan hubungan ini, hubungan itu. Tidak ada. Perintah Nabi, siapa yang belum mampu menikah, apa? Hendaknya dia berpuasa. Kenapa? Sebab puasa itu memutus syahwatnya, akan melemahkan dari syahwatnya. Ya. Maka di sini illah juga penjelasan kenapa, dan ini cara bagaimana seseorang itu menghadapi syahwat yang berlebihan. Syahwat yang berlebihan. Iya. Dia tempuh dengan jalur yang halal sehingga syahwatnya itu dia berikan pada tempatnya, pada sumber yang dihalalkan, dan disitulah ibadahnya. Disitulah ibadahnya. Ya. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Dan pada kepemilikan kalian itu ada sedekah di situ. Ya. Ada sedekah. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya dia mendatangi keluarganya, melakukan hubungan dikatakan sedekah?" Kata Nabi SAW, "Bagaimana pendapatmu?" Ya, kalau keperluannya itu dia tumpahkan pada hal yang haram, apakah dia berdosa? Jawabannya apa? Berdosa. Demikian pula kalau dia letakkan pada hal yang dihalalkan, maka dia dapat apa? Dapat pahala. Ya. Kalau tidak mampu untuk menikah, maka obatnya hanya puasa. Tidak ada kepada arahan yang lain. Tidak ada kepada arahan yang lain. Jadi kalau ada seorang misalnya dengan puasa masih juga syahwatnya mengganggunya, maka ini hendaknya dia bekerja banyak. Ya. Dia melakukan dari aktivitas yang membuat apa? Lemah dari syahwatnya tersebut. Nah, itu caranya. Ya. Dan yang paling pokoknya adalah bagaimana dia membersihkan hatinya. Itu yang paling pokoknya. Karena itu datang seorang anak muda kepada Nabi SAW. Dia berkata, "Ya Rasulullah, idzan li fi zina." Wahai Rasulullah, izinkan saya berzina. Subhanallah, itu para sahabat. Ya. Maka para sahabat menghardiknya. Kata Nabi, "Jangan hardik, dekatkan dia kepada saya, dekatkan." Didekatkan. Kata Nabi SAW kepada anak muda ini, "Apakah kamu ridha melakukannya dengan ibumu?" Kata anak muda ini, "Kalla wallah ya Rasulullah, wala ahadun minan nas yardah li ummihi." Tidak demi Allah ya Rasulullah, dan tidak ada seorang manusia pun yang ridha melakukan hal tersebut dengan ibumu, dengan ibunya. Ini di masa Nabi ya, jawaban anak muda ini di atas fitrahnya. Tapi kalau di masa ini ada yang melakukannya, tidak tahu dia manusia atau bukan. Ya. Kemudian Nabi tanya lagi, "Kamu ridha melakukan hal tersebut dengan saudara perempuanmu?" "Tidak ya Rasulullah, dan tidak seorang manusia pun yang ridha melakukannya." "Kamu ridha dengan bibimu?" Terus ditanya sampai dia meminta kepada Nabi supaya didoakan. Maka Nabi SAW mendoakannya, "Allahumma tahhir qalbah." Ya Allah, sucikanlah hatinya, sebab itu inti dari masalahnya. Iya. Maka seorang apabila masuk di dalam hal ini, jangan dia berkata, "Wah, ini kebiasaan saya tidak mampu." Siapa yang bilang? Iya. Dia tidak mampu merubahnya. Seorang itu kembali kepada dirinya. Dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, beristi'anah, dia tempuh dari sebab-sebab kebaikan dia jalani, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kebaikan itu untuknya. Iya. Maka Nabi mendoakan anak muda ini. Semenjak itu anak muda ini tidak pernah menoleh kepada suatu apapun dari hal yang seperti itu. Iya. Baik. Maka ini solusi syariat. Karena itu di sini kaum Nabi Lut ini dikatakan, "Bal antum qaumun musrifun." Bahkan kalian ini adalah kaum yang telah melampaui batas. Kaum yang telah melampaui batas. Dan disebutkan di dalam tempat-tempat yang lain dari Al-Quran bagaimana siksaan dan malapetaka yang menimpa kaum Nabi Lut ini. Iya. Ada dari bentuk siksaannya pekikan yang sangat dahsyat yang membinasakan mereka. Dari bentuk siksaannya dijadikan bagian dari bawah bumi itu ya menjadi atas dan menimpa mereka. Ada dari bentuk siksaannya mereka dihujani dengan batu-batuan dari tembikar yang panas. Iya.
Maka ini sebagian dari siksaan kaum Nabi Lut. Mendatangkan, mereka mengerjakan sebuah perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun dari alam semesta. Bukan siapapun dari manusia. Ini dari alam semesta. Tidak pernah ada yang melakukannya sebelumnya. Iya. Jadi kalau ada yang berkata, ya, kami penggiat-penggiat ini, kami hanya pengen dianggap sebagai manusia, ya, maka ini namanya dia meminta sesuatu yang bertentangan dengan perbuatannya. Sebab itu bukan perbuatan manusia. Bukan perbuatan manusia. Jadi kalau ingin mengangkat diri sendiri, pertama kalian keluar dari hal-hal nista seperti itu. Jadikan diri kalian manusia beneran dulu. Ya. Maka dengan hal tersebut kalian akan kembali kepada jalan yang lurus. Kembali kepada jalan yang lurus. Dan ini dari bahayanya perbuatan ini, ketika dia adalah dosa yang sangat besar. Amalannya kaum Nabi Lut ini di dalam hukum syar'i dosanya lebih besar dari perbuatan zina. Dosanya lebih besar dari perbuatan zina menurut kesepakatan ulama, tidak ada silam pendapat akan hal tersebut. Iya. Dan di dalam hadits-hadits Nabi SAW dipertegas tentang hal ini, akan bagaimana bahayanya dan bagaimana dosa untuk orang yang melakukannya. Iya. Rasulullah SAW bersabda, ya, di dalam hadits Ibnu Abbas, dan ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani di Sahih Al-Jami', Rasulullah SAW bersabda, mal'unun man amila bi'amala qaumi Lut. Adalah dilaknat siapa yang beramal dengan amalannya kaum Nabi Lut. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di Irwaul Ghalil, Rasulullah SAW bersabda, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Siapa yang kalian temukan melakukan amalan perbuatan kaumnya Nabi Lut, maka bunuhlah si pelaku dan yang dilakukan kepadanya. Ya, ini luar biasa ya dosa ini. Diperintah untuk apa? Untuk dibunuh. Iya. Diperintah untuk dibunuh. Dan ini perintah kembali kepada hukum pengadilan. Sebab perintah syariat seperti itu. Tidak ada di dalam agama kita itu main hakim sendiri. Iya. Dapat orang yang melakukan, ayo tangkap, kita eksekusi. Ya. Itu tidak ada di dalam hukum Islam. Islam itu tidak pernah mengenal yang namanya main hakim sendiri. Ya. Hal-hal yang seperti itu menjatuhkan vonis itu perlu hukum pengadilan. Ya. Perlu pembuktian, perlu dipelajari kasusnya. Ya. Dijatuhkan sanksi yang bagaimana. Nah, itu semuanya ada ketentuan-ketentuannya. Makanya itu urusannya pengadilan, bukan urusan orang per orang. Dan ini subhanallah menjadi dosa yang biasa di tengah masyarakat. Ada yang ditengarai mencuri, ditengarai, ya. Diteriaki maling, maling. Ya, orang-orang maling tidak periksa maling benaran atau tidak, langsung saja main gebuki, mati subhanallah. Ada yang dibakar, nasallallahu alaihi. Ya. Ini orang-orang yang bersyirikat di dalam membunuhnya, apakah dalam bentuk memukulnya, atau dalam bentuk meneriakinya, atau dalam bentuk menunjukinya, itu semuanya dianggap bersyirikat di dalam membunuh seorang jiwa. Itu hukum syariat. Ya. Dan ini banyak yang nggak paham yang seperti ini. Pernah terjadi di masa Umar bin Khattab, kejadian di Sona, ada orang yang bersyirikat, sekelompok manusia bersyirikat membunuh satu orang. Maka hakim menulis kepada Umar tentang hal tersebut. Umar bersumpah, demi Allah, andai kata seluruh penduduk Son'a bersyirikat dalam darah orang itu, saya akan bunuh mereka semuanya. Ini bukan sembarangan. Terkait dengan masalah apa?
dalam membunuh. Apalagi di jiwa seorang muslim. Jiwa seorang muslim sangat dihargai. Siapa yang membunuh satu jiwa dikatakan dalam Al-Quran, faka'annama qatala an-nasa jami'an, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Iya. Dan itu bukan pada jiwa seorang muslim saja. Demikian pula jiwa seorang kafir yang dibunuh tanpa hak. Karena bahasa di dalam ayat, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard. Barang siapa yang membunuh jiwa bukan karena lantaran dia membunuh, bukan karena lantaran dia berbuat kerusakan, faka'annama qatala an-nasa jami'an, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Karena itu kata para ulama, jiwa yang terjaga ada 4. Jiwa seorang muslim, jiwa kafir dhimmi, jiwa kafir muahad, dan jiwa kafir musta'man atau musta'min. Iya. Ini hukum syar'i, harus dikenal. Dan ini kemungkaran main hakim sendiri ini, ya, termasuk dosa yang dianggap remeh oleh manusia. Subhanallah, seakan-akan harga nyawa seorang manusia itu sangat murah sekali. Ya. Apalagi kadang sebagian orang yang sudah pernah terjadi kasus memiliki istri, memiliki anak-anak, apa yang akan dia jawab di depan Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana kehidupannya di masa mendatang? Dengan dosa yang seperti itu dia lakukan terhadap manusia, kezaliman. Maka ini semuanya dari hal yang hendaknya kita berhati-hati darinya. Maka di sini saya ingatkan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah yang dilakukan dan yang dilakukan padanya. Iya. Ini kembali kepada hukum dilaksanakan oleh pengadilan, dilaksanakan oleh pemerintah. Dan telah bersepakat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya dibunuh. Hanya saja mereka berbeda pendapat bagaimana cara dibunuhnya. Nah, di situ saja silam pendapatnya tentang bagaimana cara dibunuhnya. Abu Bakar As-Siddiq pernah membakar orang yang melakukan seperti itu. Iya. Dan sebagian sahabat ada yang mengatakan dipenggal dengan pedang, ada yang mengatakan dilempar dari tempat yang tinggi, dijatuhkan sampai dia mati. Jadi hukum bunuh sama, cuman cara membunuhnya yang mereka berbeda pendapat di dalam hal tersebut. Jelas ya? Ini hukum syar'i. Karena itu kalau ada yang menggampangkan di dalam hal ini, maka dia telah jatuh di dalam berbagai macam bentuk kerusakan. Kerusakan yang pertama, dia telah menentang Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengumumkan menabuh peperangan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membolehkannya atau membelanya atau membiarkannya. Ya. Jangankan dosa sebesar ini, riba yang juga dosa besar, itu diterangkan di dalam Al-Quran. Bagaimana dikatakan bahwa mereka memerangi Allah dan Rasulnya dengan memakan riba tersebut. Iya. Dan diumumkan peperangan dari Allah dan Rasulnya akan hal itu. Maka ini ada sebagian manusia yang menabuh genderang perang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membolehkannya. Dan kita sebagai seorang muslim, apalagi hidup di dalam sebuah negeri, hidup di tengah masyarakat yang kita cinta kedamaian dan kebaikan untuk mereka, jangan kita biarkan orang-orang berbuat kerusakan di tengah kita sehingga menyebabkan turunnya musibah dan malapetaka. Hendaknya kita merahmati umat ini, merahmati dari orang-orang yang berada di sekitar kita dengan melarangnya, dengan tolong menolong, amar ma'ruf nahi munkar, di dalam mencegahnya, saling menasihati di dalam menghadapi hal-hal yang seperti ini. Baik. Kemudian di dalam dalil-dalil syariat kita juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzuru ar-rajul ila aurati ar-rajuli wala al-mar'atu ila aurati al-mar'ah wala tufdi ar-rajulu
ila ar-rajuli fi thawbin wahidin wala tufdi al-mar'atu ila al-mar'ati fi thawbin wahidin. Janganlah seorang lelaki itu melihat kepada aurat laki-laki yang lain. Jangan seorang perempuan itu melihat kepada aurat perempuan yang lainnya. Dan jangan seorang laki-laki itu masuk di dalam mengarah kepada laki-laki lain di dalam satu pakaian. Demikian pula jangan seorang perempuan itu masuk kepada perempuan di dalam satu pakaian. Ini semuanya penegasan. Iya. Melihat kepada aurat masing-masing saja dilarang. Demikian pula dilarang berada di dalam satu pakaian. Jelas ya? Maka ini dari makna-makna yang tegas sekali di dalam syariat kita akan keharamannya. Sebagaimana telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, dan Allah melaknat perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini penyerupaan dalam bentuk penampilan. Dia menyerupai dalam bentuk penampilan saja dilarang. Berjalan dengan gaya jalan perempuan saja dilarang. Perempuan memakai pakaian laki-laki, laki-laki memakai pakaian perempuan dilarang. Bagaimana pula kalau laki-laki bertukar kelamin menjadi perempuan? Atau perempuan sebaliknya, mengganti kelaminnya menjadi laki-laki. Dan ini dia telah masuk di dalam berbagai dosa dan kenistaan. Bukan di dalam masalah tasyabuhnya saja. Dia menentang Allah yang menciptakannya, yang telah menetapkan fitrahnya seperti itu, dia rubah. Tiba-tiba datang orang-orang mengatakan itu tidak ada masalah. Subhanallah. Jadi saya nggak tahu juga kadangnya sebagian orang. Jadi ibaratnya kita ini sudah dilempar dengan batu-batu besar yang akan membinasakan kita. Kita mencegahnya, melarangnya, dikatakan jangan kamu larang, biarkan saja. Toleransi. Kita harus bijaksana. Harus menerima keragaman. Jadi bagaimana cara berpikirnya? Kalau kebebasan semuanya diartikan kepada itu, maka akan hancur. Negeri manapun akan hancur. Tidak ada agama yang akan berdiri. Dan tidak ada kebaikan yang tercipta di tengah manusia. Tidak ada kebaikan yang tercipta di tengah manusia. Maka hendaknya orang-orang yang memiliki fitrah mengingatkan orang-orang yang menyimpangnya. Dilarang, ditarik dari penyimpangannya kepada jalur yang benar. Dan mereka yang memiliki wewenang harusnya menjatuhkan sanksi yang sebesar-besarnya di dalam hal tersebut, agar supaya tercipta kebaikan di tengah manusia. Baik, Masya Allah ya, sudah berlalu 20 menit dari waktu yang disediakan. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua dikukuhkan di atas keislaman dan sunnah, dijaga di atas keislaman dan sunnah di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua menghadap kepada Allah. Dan semoga kita semua dengan keislaman dan sunnah ini dimuliakan dengan dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijauhkan dari api neraka. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, wallahu ta'ala alam. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.